Kebodohan Refli Harun sangat terlihat nampak di ruang persidangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bego dia dipaksakan untuk kemudian diajukan di ruang persidangan. Ini kemudian dikuliti oleh Om Firdaus ya. Dulu saya pernah tahu dia videonya ketika berurusan dengan para dukun kalau nggak salah. Tapi kalau urusan ini sangat rasional sekali. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Dr. Profesor Refli Harun ya, atau Profesor Dr. Refli Harun ya, di persidangan Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan yang lucu ya sebagai ahli hukum tata negara ya, menurut pengakuannya saat podcast dengan Bambang Wijanarko. Jadi beliau bilang kan mereka ini ahli tata negara ya. Kenapa ahli tata negara nanyain pajak orang di pengadilan Mahkamah Konstitusi, nanyain PT orang legalitasnya? Yang itu nggak ada kaitannya. Memangnya ini pengadilan niaga, bos? Ini pengadilan Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya yang berbobot lah. Masa nanyain PT orang udah bayar pajak apa belum? Bos. Refli Harun, Doktor Profesor. Jadi Anda ini ngaku ya, mencela Bang Hotman, katanya nggak paham Mahkamah Konstitusi ya, persidangan Mahkamah Konstitusi. Tapi Anda sendiri di persidangan ini memalukan orang-orang tata negara, Saudara Refli Harun. Masa bertanya tentang pajak PT, pajak PT-nya Hasan Nasbi ditanya di persidangan yang mulia ini, maka nggak ada kaitannya dengan perselisihan suara, pajak PT. Emangnya mau bikin perusahaan, mau ikut tender? Aduh, pakar hukum tata negara. Masih kalah sama TU, tata usaha. Pengacara dok. Itu gara-gara emosi, menyelimuti diri, mengendalikan diri, akhirnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari substansi yang mesti kemudian dibahas di ruang persidangan. Satu lagi nih, ada yang sangat nyelekit sekali, Firdaus nih. Kacau memang si abang ini ya. Si gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar apa menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya, jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Ya memang dari kemarin kita perhatikan tingkah laku mereka yang semakin nggak masuk akal. Sekarang itu 4 menteri itu jadi sasaran amuk mereka loh. Katanya para menteri yang bersaksi itu juga berbohong. Gila. Ini sudah keterlaluan mereka itu. Sudah mengendus kekalahan. Lalu dia sasarkan kemana-mana, mau cari dalil kemana-mana agar supaya tidak menjadi kalah. Minta 4 menteri dihadirkan, sudah bersaksi, sudah bawa data, tetap aja minta lagi Pak Jokowi itu dihadirkan. Bahkan tadi saya sudah posting pendukung Anies Rashid Baswedan yang katanya akan men-sweeping menteri-menteri, akan menggantung. Gila. Sudah sangat gila. Mentalnya udah sangat rusak itu. Berkali-kali saya katakan, orang-orang yang kayak gini ya, tidak layak ikut sebuah kompetisi. Nggak layak. Hanya akan merepotkan arena pertandingan. Hanya akan membuat huru-hara. Tidak menjadi pertandingan itu sehat. Dan sekarang sialnya, khususnya ketika Ibu Sri dihadirkan,
Dan beliau mengungkapkan data ketika Presiden berkunjung ke setiap wilayah. Ternyata yang beliau gunakan untuk bagi-bagi duitnya itu duit untuk operasional Presiden. Duit negara yang disediakan untuk akomodasi Presiden. Tapi oleh Presiden dibagi-bagi. Tambah lagi itu simpati publik kepada Jokowi. Dia mengeluarkan anggaran pribadinya untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Tambah lagi simpati publik kepada Jokowi. Tambah lagi simpati masyarakat kepada Jokowi. Gagal lagi framing yang kalian ciptakan bahwa Jokowi adalah musuh masyarakat. Gagal maning son. Gagal maning. Udahlah, dari awal kalian itu memang menipu masyarakat luas, menipu, memanipulasi banyak hal, membodoh-bodohi masyarakat. Sedari awal itu, framing-framing busuk kalian itu, meskipun tidak menjadi diimani oleh publik, tetap aja kalian paksakan supaya publik mengimani. Jokowi musuh masyarakat, nggak diimani, ngamuk-ngamuk. Anies membawa pesan-pesan perubahan, dipaksakan supaya diimani oleh masyarakat. Masyarakat yang mengimani sedikit, Anda marah-marah, nggak terima. Orang-orang yang kayak gini tidak layak hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat mereka gunakan untuk melakukan banyak hal tentang kebodohan. Oh, ini bebas saja dong. Di negara demokrasi kita bebas berpendapat, kita bebas menyuarakan pendapat. Ya iya. Tapi kalau pendapatnya membodoh-bodohi masyarakat, memanipulasi fakta, itu kan kurang ajar. Itu kan kurang ajar namanya. Coba bayangkan, mereka itu udah ngancem-ngancem akan turun sampai tanggal 19 sampai tanggal 22 pengumuman hasil dari Mahkamah Konstitusi. Dan sedari awal, sedari sekarang mereka keluar-keluar akan berkumpul berapa juta orang untuk mengepung Mahkamah Konstitusi, supaya putusan MK itu sesuai dengan pikiran mereka, supaya putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keinginan Anies Baswedan. Minimal ada 2 putaran, diulang lagi Pilpres, diulang lagi pencoblosan. Kalau pencoblosan diulang lalu tetap kalah, mau diulang lagi, udahlah. Kalian itu malah jadi bahan lawakan. Jangan merasa bahwa ketika kalian seperti itu menjadi pahlawan, ya, menjadi orang yang akan menyelamatkan bangsa ini. Enggak. Di pandangan luas kalian itu hanya dagelan. Di pandangan luas kalian itu hanya membuat kerusuhan dalam proses demokrasi ini, membuat huru-hara tanpa substansi. Itu kesimpulannya. Mereka seperti itu kan karena pede, merasa bahwa dirinya akan dianggap pahlawan oleh masyarakat mayoritas. Enggak, jangan salah tangkap, jangan salah tanggap, jangan merasa bahwa kalian benar-benar akan dijadikan pahlawan oleh masyarakat. Ya, kalian malah jadi bahan lawakan. Percaya deh, lihat di media sosial betapa banyak orang yang merosting Anda kok. Kalian pendukung 01 khususnya, Refly Harun dan kawan-kawan khususnya, karena ngotot luar biasa di ruang persidangan dan mengeluarkan argumen-argumen yang tidak substantif, malah personal. Banyak perusahaan ditanyakan, termasuk yang Kodari juga kan ditanyakan. Islah dagelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.